Oke, assalamualaikum. Hari ini kita kembali lagi terus cepet ya. Kita kembali lagi ke Q&A per tahun gitu ya. Jadi karena ini udah tahun 2022, sebelum mulai seperti biasa kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, gue bikin di Instagram foto berdua dengan ponakan ya. Itu dibilang anak gue, padahal bukan. Oke, itu adalah Q&A-nya ya, yang udah ikutan bisa ngisi di sana. Tapi ya udah telat sih, gimana lagi? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Reza Febrio. Reza Febs, cita-cita terbesar lu sekarang apa sih bang? Kalau ngomongin cita-cita, gue tidak terlalu expect tinggi. Ya apapun akan gue jalanin. Yang penting gue happy aja bersama family dan teman-teman. Ya begitulah. Kira-kira tidak terlalu visioner pikiran gue. Tapi ya kalau ngomongin cita-cita ya banyak gitu. Kalau yang di luar jangkauan ya pengen punya ini itu cuman ya gitulah. Cara gemukin badan gimana? Gue makan banyak sampai boker juga gak gemuk-gemuk. Sebenarnya bukan makan pak. Kunci dari gemukin badan adalah takdir. Jadi ada orang yang emang udah makan banyak tapi tetap kurus, dan ada yang makan banyak bisa jadi gendut gitu ya. Kalau gue dulu minumnya cacing sonari namanya. Jadi dia tuh udah berbentuk cacing, udah mati gitu. Gue hancurin, gue sangrai dan masukin kapsul atau bisa diseduh. Tuh pahit banget, tapi kalau lu minum itu rutin setiap hari, lu bakal gemuk badan pak. Soalnya lu jadi rajin makan. Tapi ada juga yang nggak mempan gitu. Temen gue salah satunya tidak mempan pakai cacing itu. Jadi ya balik lagi ke menurut gue takdir sih, kurus atau tidak ya. Begitulah. Apa bener konsisten di YouTube bisa berhasil? Oke, udah menjawab ya. Nah, Calvin Name Project, cara dapetin audio yang enakan. Soalnya saya tiap nyanyi video pasti audionya aut-autan. Cara yang pertama adalah belilah mikrofon yang mahal. Kayak gini. Ini DT S-Mic 2S dan juga DT HDTX ya. Ininya 3,5 juta dan mikrofonnya 4 jutaan. Gue ngomong ke sini. Insya Allah suara lu bagus gitu. Cuman emang nggak harus pakai mikrofon mahal seperti ini. Maksudnya yang terlalu over budget gitu ya. Lu bisa beli mikrofon shotgun. Yang penting lu tahu cara pakainya. Jadi lu semakin dekat suara dengan mulut akan semakin bagus hasil audionya. Semakin redam ruangan lu, semakin bagus juga ke audionya. Caranya kalau misalnya ruangan lu bergema, kamar lu bergema, perbanyaklah kain, perbanyaklah hal yang menyerap seperti hanger baju yang banyak. Disitulah lu tempatkan mikrofon lu dan lu set up di situ. Atau lu bisa pakai kasur di pinggir-pinggirannya. Banyakinlah kain, selimbut bisa digantung di situ. Itu akan meredam suara lu, pinggir-pinggiran lu. Seperti gue studio ini semuanya pakai karpet. Ya, karpet buat studio band seperti itu. Jadi ini lebih redam. Ya itulah salah satu cara audio biar lebih bagus lagi. Yang kedua yang tadi, deketin ke mulut gitu. Yang ketiga, belilah mikrofon yang lebih mahal dan pahami jenis mikrofon. Ada banyak jenis mikrofon yang akan gue sebutin. Mungkin di sini salah satunya adalah dynamic microphone, yaitu mikrofon yang lo bisa lihat di musola seperti itu, atau yang bisa dipakai MC di acara-acara. Itu adalah dynamic microphone. Dia punya penyebaran cara penyebaran penangkapannya seperti ini, bulat kayak begini. Jadi kalau lo ngomong dekat mulut itu bakal bagus banget. Seperti yang gue pakai dulu di YouTube yang sangat dulu lah. Dan kalau ngomong jauh dia nggak akan dapet. Itulah dynamic microphone. Yang kedua ada yang clip on ya, clip on microphone gitu. Itu namanya lavalier. Bisa ditaruh di sini dan nanti kesininya mau ke HP atau ke transmitter, di receive di kamera, masuk ke kamera bisa. Jadi ya kalau itu ditaruh aja di sini mengarah ke mulut dan deket banget sama mulut. Ada yang ketiga yaitu shotgun microphone yang seperti gua pakai saat ini. Ini adalah shotgun microphone. Jadi dia akan nangkap suara yang paling dekat dengan mulut. Cara penangkapannya V seperti ini. Jadi dia semakin dekat sama mulut akan semakin bagus. Tapi di area di luar V ini kan tidak tertangkap begitu bagus. Nih, lu bisa bedain ini sama gua ngomong di sini. Ini beda banget. Jadi itu adalah shotgun microphone, biasanya digunakan di film-film profesional. Nih, jadi ini akan lebih bagus lagi audionya gitu. Jadi lebih menangkap, menyudut ke arah mulut. Makanya gue ini arahin ke sini. Begitu Pak kira-kira. Ya intinya begitu. Dan pertanyaan berikutnya dari Sag 17. Anak berapa rencana? Yang gue pengen plan seperti seperti bokap aja deh, 4 gitu ya. Cuman ya tergantung Allah memberinya berapa. Oke, dari Helmi MR, tips supaya
gak jenuh dan menjaga semangat. Supaya tidak jenuh adalah gak tahu. Gua sangat-sangat jenuh Pak kalau ngerjain YouTube gitu. Cuman kalau misalkan lagi ada barang baru atau lagi ada hal yang perlu dicoba, biasanya itu akan bikin lu semangat lagi gitu ya. Cuman ya itu akan luntur lagi seketika gitu. Kalau misalkan lu terus-terusan di laptop ngedit, anjir, harus ada juga emang yang disebut healing. Kalau anak Jaksel bilangnya itu emang beneran Pak. Jadi ngaruh. Overwork, ripuh, aduh akhir Jaksel banget bahasan. Overwork, overwhelm, hektik, burnout, aduh. Zanlilmi, gimana pendapat lu tentang orang yang beli kamera, beli PC, suka konten tapi sekedar hobi? Ya it's okay, tidak apa-apa. Hobi lu bukan harus jadi pekerjaan lu gitu. Gue di sini suka kamera, suka ngedit, suka ke laptop gitu ya, suka segala macem. Tapi udah bukan hobi, ini menjadi kerjaan. Hobi gue berpindah ke yang lain. Gue ada di kopi, ada di vape gitu ya, ada juga di game. Jadi ya gue nggak jadi YouTuber gaming untuk dapat duit, nggak. Gue main game gitu. Cuma itu buat hobi aja gitu ya. Gue bikin kopi, gue beli alat espresso, gue beli alat V60 segala macem, pelajarin beansnya. Itu jadi hobi gue, tapi gue nggak dapet cuan dari hobi gue. Ya mungkin lu yang barista suka ngedit, lu ngedit tapi lu sebenarnya barista gitu, kebalikan dari gue. Ya bebas. Jadi semuanya nggak harus jadi duit sih. Kalau lu senang sama editing dan habis-habisan di situ, bebas. Kalau penting lu senang gitu. Itu jadi jalan menghilangkan jenuh ya yang tadi ya. Kalau bisa jadi duit ya bagus juga. Cuman siap-siap itu udah bukan hobi lu lagi, itu jadi kerjaan gitu ya. Oke, valillah. Trik ningkatin viewer YouTube dan subscriber Bang, bikin video yang bagus. Fadri.sh, mending beli laptop atau komputer? Laptop kalau kata gua, karena dia itu portable banget. Segede gini, speknya bisa dewa banget seperti Aspire 7 yang gua pakai. Ya gitulah, bisa dibawa kemana-mana, nggak usah ditaruh di rumah dan tidak memakan begitu banyak tempat dan juga listrik mungkin ya, gue nggak tahu. Teman gue lebih memilih laptop sampai hari ini. Kimaksel, Bang lo pernah fase, waduh pakai P ini, bosen banget buat ngerjain sesuatu? Ya jelas pasti ada lah yang namanya bosen. Kalau udah jadi kerja ya bosen Pak lagi gitu ya. Oke, Fatar_FBX, saran kamera Canon 5 jutaan yang udah bagus banget buat foto dan video. Canon M6 5 juta gak sih? Fatar lagi nih, salah gak sih Bang kalau gua harus punya kamera dan juga CPU dulu yang bagus biar jadi filmmaker yang pro? Tidak salah, justru menurut gua gear itu kalau lu punya duluan yang bagus, itu lebih bagus buat lu belajar gitu. Cuman kadangkala orang yang punya gear yang bagus tidak punya antusias dan semangat yang baik untuk mengejar ke depannya. Itulah, ngerti gak lo? Simpelnya gini, lu udah punya alat yang bagus duluan, lu tidak akan memandang alat itu bagus karena lu tidak pernah merasa rendah di bawah gitu pakai kamera yang butut gitu ya. Jadi kalau lu ngerasain pakai kamera 3 juta dan lu berharap pengen lihat aja, gue dulu ya pas pertama pakai kamera 3 juta gue berharap bisa lihat kamera yang harganya 30 juta. Dan pas gue lihat di toko, anjir keren banget, jadi semangat gitu ya. Dan pas lu punya, wah beda rasanya dibanding lu anak orang kaya yang udah dikasih barang bagus atau dapat hadiah gitu, beda rasanya Pak. Jadi ya tidak salah, dan kalau menurut gue bagusan lu perih dulu sih, cuman tidak salah. Gimana ya? Faris 1080p.jpg nama IG-nya bagus banget loh. Cara nyusun skenario film gak tahu gua bukan filmmaker yang bisa bikin skrip gitu ya. Jadi gua tidak belajar film sebenarnya. Gua hanya belajar cara marketing video, gua hanya belajar cara menarik viewers, cara menarik video iklan yang menarik gitu. Gua hanya belajar tentang video content creating, gue nggak belajar tentang filmmaking, cara penulisan skrip dan skenario yang bagus tuh gue nggak tahu gitu ya. Harus kerja sama sih namanya bikin film gitu. Dan gue pribadi emang lebih seneng di post production bukan di pre production. Itu kan skenario termasuk pre production, penulisan skrip dan segala macam. Gue orangnya emang lebih ke kamera dan editing gitu sih. HNFil_, kamera harga 3 jutaan yang worth it buat foto atau video di tahun 2022 ada gak Bang? 3 juta lu bisa dapetin Canon M3. Oke, mungkin 3 juta bodinya ya. Ya lu bisa cari second 3 juta dapet yang sakit. Lantas ngapa? Jenjang karir videografer seperti apa Bang? Kagak tahu, gua bukan videografer Pak.
gue hanya di YouTube aja gitu. Cuman yang gue tahu kalau di lokal ya, karena gue di kampung tidak jauh-jauh ke kota gitu ya, paling mentok-mentok di wedding. Ya udahlah gitu, paling ruang lingkupnya paling banyak marketnya wedding, karena yang kawin nggak habis-habis gitu. Kalau bikin video ads mungkin rada susah sih, karena ya harganya sebenarnya mahal. Video tuh mahal pak, bapak klien tolong, video tuh mahal. Cuman kenapa kalian ini pada mintanya? Itulah kenapa gue gak mau terjun ke videographer gitu, karena jadi YouTuber dengan sponsorship tuh jauh lebih indah gitu dibanding jadi videographer ya. Ya gitulah kalau menurut gue. Ray 0829 bikin konten video seputar otomotif lah, kan abang anak motor. Bukan, saya tidak anak motor ya. Gue hanya punya aja satu motor klasik, itu pun beli langsung jadi. Gue nggak bikin dari awal gitu ya. Jadi dibilang anak motor kagak, San Mori kagak. Gue cuman suka aja sama bentuknya. Gitulah Jab Style. Fadil.aslam, gimana sih caranya satset langsung nikah, bagi tipsnya dong. Sebenarnya ini semua balik lagi seperti gendut atau kurus, takdir pak. Ya mungkin ini semua beruntung-beruntungan lo gitu. Gimana ikhtiarnya juga memang ngaruh. Cuman kadang ada beberapa orang yang dihadapi dengan ceweknya yang suka, mertuanya tidak suka sama lo gitu. Ada yang ceweknya mertuanya suka banget sama lu nih, ya udah nikah aja. Tapi ceweknya nggak suka sama lu gitu. Ya mungkin ada orang yang menghadapi itu gitu. Cuman ya kemarin gue menghadapi ceweknya bisa langsung dan mertuanya tidak ribet gitu. Jadi ya semuanya mudah aja buat gue gitu. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin orang beda-beda jalannya. Balik lagi ke takdir. Kalau satset ya tergantung lu nya. Kalau gue kan emang ya udah ayo buru nikah lah gitu. Dan tergantung mertua, kan ada mertua yang gue pengen gini, pengen anak gue nikahinnya gini karena anak pertama segala macam. Gue tidak menemukan itu pak. Jadi ya beda-beda sih orang takdirnya. Balik lagi kalau kata gue itu takdir juga sih. Mif_Igos rencana road trip Jatim. Waduh, motoran Jatim gue serem juga ya, jauh pak. Kalau jauh-jauh sih gue kurang sih. Ahmad Sulaiman Nakso, pencapaian yang diinginkan dalam dunia filmmaking. Kalau visionernya, ngehayalnya, gue pengen sekali aja bikin film gitu ya di sinema. Serem banget pak, tanggung jawabnya gitu ya. Kalau jelek dihujat, kalau bagus alhamdulillah. Dan itu makan duit yang miliaran gitu. Jadi untuk itu mungkin kagak ya pencapaian yang gue inginkan di dunia filmmaking. Nge-YouTube enjoy aja sampai akhir gitu ya. Ketawa sama teman-teman, ngopi, santuy, kerja lagi, indah sih menurut gue kayak gitu. Rainever.fk, cara ngakalin kamera yang gak support log profile. Oke, gue pernah mengalami hal ini di dua kamera gue yang dulu. Caranya adalah pergi ke setting, pergi ke picture profile. Biasanya itu ada yang namanya natural, neutral. Gue pergi biasanya ke neutral dan kurangi saturasi paling mentok kiri, dan sharpness gue turunin ke paling mentok ke belakang. Kontras gue turunin ke belakang. Jadi warnanya habis, sharpnessnya habis, dan kontrasnya juga habis. Itu akan bikin seolah-olah flat, dan itu akan lebih enak juga buat di grading meskipun tidak efisien karena tetap 8 bit. Ya tidak bagus buat grading gitu ya. Tidak seperti log yang murni gitu ya. Ya tapi bisa. Hamdani try. Keluh kesahnya YouTube apa bang? Keluh kesahnya adalah jadi malas gue kerja karena kagak ada bosnya ya. Gue tidak dituntut untuk besok lo kerja bikin ini, tidak gitu. Jadi gue kadang bisa santai nonton series terlalu banyak gitu. Itu emang kambing sih emang. Aduh parah sih. Dan yang kedua adalah klien pak, tolong. Kadang ya ada klien juga yang emang good gitu ya, ngobrolnya enak, hasilnya oke, bagus, tayang, dan gue ngerjainnya juga enak. Kadang ada klien yang emang dia bilang gini, kerjain ini, gue kerjain, revisinya ini di luar daripada teks yang pertama gitu. Itu sih kadang ya kalau kesah untuk dunia YouTube ya gitulah. Dan AdSense lah pasti gitu ya. Yang buat lo yang berpikir YouTuber seperti gue AdSense-nya besar, wow tidak gitu. Gue tidak hidup dari AdSense gitu ya. Oke, next dari Helmi Yesef. Unsur naratif dan sinematik pada film yang bagus menurut lo gimana? Dan gaya penceritaan pada film yang lo suka kayak gimana bang? Wah berat juga ya. Gaya penceritaan film yang gue suka, yang gue pribadi suka adalah gaya film yang ngaco gitu sama dunia kenyataan. Ngaco itu yang gue maksud adalah penulisannya Christopher Nolan pak. Di film Interstellar, di film Tenet gitu ya. Tenet kan ya. Ya seperti itulah. Dia tuh bikin alur waktu yang berbalik. Itu ngaco sama dunia nyata sebenarnya. Cuman anjir bisa kepikiran kayak begitu. Intinya di Tenet tuh ya, tontonlah film Tenet dari Christopher Nolan. Gila, keren banget pak.
Oke, itu film yang gue suka gitu ya. Pada sejarah film sendiri, manakah era yang lu suka dan alasannya apa? Era yang gue suka pada sejarah film itu di tahun 2005 sampai 2008. Karena apa? Karena pada saat itu sinematografi lagi belum gila banget, baru mau naik lah ke level yang luar biasa, dan VFX belum terlalu gila. Dan pada saat itu dengan keterbatasan itu, orang jadi bikin film mungkin gak terlalu maksain bikin efek kayak Hulk harus hijau terus-terusan, karena emang susah gitu ya. Jadi gue suka di film kayak Batman triloginya The Dark Knight, Spider-Man trilogi Sam Raimi. Itu semua karakter orangnya gue suka, penulisan skripnya dan juga gambarnya yang mereka shoot itu selalu memorable di otak. Ada Peter Parker yang nahan kereta, ada yang topengnya lepas sebelah gitu, itu gue inget banget. Ada Venom yang teriak, wah. Semuanya itu memorable di otak, dan pewarnaannya, color gradingnya, shot-shotnya, sama juga Batman trilogi gitu ya, yang Christian Bale, gila, semuanya nempel di otak pak. Jadi yang gue rasa film-film sekarang emang bagus, cuman over bagus, jatuhnya jadi gini-gini aja nih film gitu ya, gak kayak dulu gitu ya. Di tahun 2000 sampai 2008an lah kira-kira ya, mungkin gue juga gak terlalu tahu banyak sih, intinya itu gitu ya. Yunus Sabel apa masih nge-YouTube terus atau udah punya plan kedepannya selain YouTube? Plan lah, rencana ya. Cuman sampai saat ini full time gue YouTuber gitu ya. Kalau plan yang namanya bisnis kan terserem pak. Kalau YouTube tuh digital gitu, karena gue emang senengnya digital tuh. Bikin 1 lu bisa jual 1000. Kalau lu di dunia nyata bisnis, bikin 1000 dijual 1000 gitu. Bikin 1 dijual 1. Jadi gue senengnya di digital tuh begitu. Jadi bisa nyebar aja. Gue bikin sekali banyak yang nonton, banyak yang kejual gitu. Itu lebih indah sih menurut gue. Jadi bisnis dunia nyata buat gue masih serem sih. Oke, Muammar Ridwan Gadri, nunda punya anak gak pak? Kalau nunda sih enggak ya. Cuman gue sempat cuma pacaran dulu aja di awal menikah, karena gue tidak pacaran. Jadi ya sempat doan dulu gitu. Kalau nunda saya kagak sih, apalagi child free. Oh tidak, sorry. Dika.pio, bang, gue pengen akur sama nyokap bang, ada saran gak bang? Gue lihat lu harmonis banget soalnya. Kalau itu ya balik lagi takdir juga sih, lu dapat nyokapnya seperti apa. Gue tidak mau menjudge juga, lu salah sih, lu tidak berbakti, kagak. Gak tahu juga nyokapnya seperti apa, kan ada orang yang emang nyokapnya selalu berpikir negatif tentang anaknya. Mungkin kalau nyokap gue kan ya emang gitu, baik aja gitu ke gue. Jadi ya guanya juga bisa berbakti dengan baik. Gue gak tahu nyokap lu seperti apa. Intinya berbakti aja sih, karena ya seperti yang Rasul bilang ya, berbakti sama orang tua lu pak, harus gitu ya. Next level hidup lu bang, next level bisa selalu bahagia aja. Udah, gak tahu itu deskripsinya panjang, tidak terlalu berharap panjang, karena gue ya kayak ngopi di teras sama temen-temen, tertawa gitu, makan, wah itu ya indah sih. Level apa lagi yang perlu lu cari gitu kalau lu sudah merasa bahagia gitu ya. Sok bijak. Bang, aku suka banget sama hasil video dia. Kalau boleh tahu cara ide-idenya itu didapat dari mana? Didapat dari referensi yang jelas ya. Gue nonton Peter McKinnon. Kalau lu lihat Peter McKinnon, itu adalah Arto Di Pro-nya. Arto Di Pro adalah Peter McKinnon versi Indonesia. Yang kedua, gue nonton Full Time Filmmaker. Kalau gue bikin video banyak kan, itu terinspirasinya dari Full Time Filmmaker. Ada gue bikin visual effect, gue terinspirasi dari film Riot, Video Copilot, Tara Arts, banyak lah. Kalau gue bikin photoshoot, gue Peter McKinnon, Chris Howe, Matty Hopoya, Lizzie Pierce mungkin, ya gitulah. Jadi semuanya ini adalah gabungan dari youtuber lain yang gue tonton dan dijadikan satu gitu ya. Jadi ya udah, referensi makin banyak, lu bisa bikin itu menjadi salah satu lu gitu. Rencana besar Arto Di Pro ke depan, rencana besar apa ya? Kagak ada gue, kagak terlalu plan gede-gedean. Ya mungkin rapihin YouTube aja sih. Bang, cara jadi ekstrovert gimana? Aku suka filmmaking tapi karena introvert kadang susah dapat footage mungkin ya. Cara jadi ekstrovert adalah pertama, temen lu harus gila. Temen lu harus orang ekstrovert yang sering ngobrol, sering ngelawak, sering nanya gimana. Dan lu cobain juga gitu. Jalan sendiri di tempat rame, nanya sama orang, nanya ke toko apalah yang lu butuh gitu, nanya, ngobrol semuanya. Itu harus lu cobain ternyata. Dan gue yang dulunya emang malu pak, gue gak pernah mau kalau disuruh bokap gue untuk ke warung kalau lagi di mana-mana.
Dibeliin ini, beliin ini. Anjir malu weh. Yang gue rasain ya, kalau lu punya temen yang emang ekstrovert gitu, jadi lu ikut dia, lihat dia cara dia ngomong, ya gue ikutin itu dan berhasil sih jadi orang ekstrovert. Yang kedua adalah cari cewek, nikah maksudnya. Nah proses itu tuh proses lu menjadi ekstrovert gitu, karena lu berani nyamperin dia, nyamperin nyokapnya dia, itu ya lu harus menjadi ekstrovert. Kalau introvert lu gini aja, terima pak gitu ya, lu harus asik, lu harus humble gitu, deketin saudara-saudaranya, anak kecil, ajak ngobrol. Itu berlatihnya cukup edan juga sih kalau buat orang introvert deh, karena gue merasakan transisinya sampai sekarang bisa menjadi lepas dari introvert tuh sangat nyaman pak. Belajar videografi dari mana? Gue lebih banyak nonton videonya Mas Gun dulu ya, pas pertama-pertama. Thank you Mas Gun Rock, cek juga di description di bawah. Mas Gun dan Full Time Filmmaker pastinya, Peter McKinnon, balik lagi yang tadi gitu ya, semuanya gue sebutin. Apa motivasi kecil yang mana itu sebagai alarm bang untuk tidak malas dalam berkarya? Cari duit. Kalau gue kagak bikin video ya gue gak dapet duit. Motivasi gue itu karena gue emang cari duitnya di situ gitu sih. Kalau ngomongin karya sih menurut gue bullshit. Lu bisa bikin video bertahun-tahun tanpa dibayar, capek. Di umur berapa lu bisa ngasilin duit filmmaking? Gua umur 18 belum ngasihin apa-apa. Gua bikin YouTube dulu umur 19 pak. Belum ada duitnya selama 7 bulan. Pas mau 20 baru tuh YouTube ada duitnya. Cuma 700.000 pak pas pertama. Kedepannya naik apa gitu lah. Bang, apa motivasi terbesar lu bisa capai keluarga, sahabat, dan diri sendiri, atau apa dari motivasi? Motivasi aing mah diri sendiri aja. Lu mau bikin video gak? Gitu aja sih kalau gue ya. Gue bikin suatu karya yang bagus, kalian melirik, kalian juga jadi temen, jadi duit gitu ya. Ya bukan semata-mata cuman duit doang gitu. Emang lu gak butuh duit gitu. Maksud gue ya sebagai motivasi gue ya gue harus kerja gitu ya. Dan kerjaan gue di sini, gue bikin video yang lebih bagus lagi. Gue bikin video yang bagus supaya penonton juga naik, supaya penonton juga terhibur, supaya klien juga melirik gue, akhirnya klien masuk. Jadi semuanya sesama menguntungkan gitu ya, buat penonton, buat gue, dan buat klien juga. Intinya motivasinya tidak ada kata-kata dari suhu gue, tidak sih. Kenapa pilih nikah muda? Karena ya itu beneran jalan terbaik pak, nikah muda. Karena emang bener nih buat yang udah nikah, apalagi yang muda, mata lu gak akan lirik sana sini kalau emang lu nafsunya tuh bener diatur gitu, diatur dengan yang halal. Ya udah, itu apa salahnya? Halal lebih baik kan. Dan gue jadi lebih rapi gitu ya, jadi ibadah gitu ya, beres gitu. Nggak perlu ada lu harus ke rumah mertua lagi, tegang lagi, kagak ya. Lu sama istri beda berapa tahun? Gue cuman beda 7 bulan, jadi saya bilang sama sih, 21 sekarang gue, dia juga 21. Abang berapa bersaudara? Gue ada 4. Yang pertama adalah kakak gue yang paling besar, itu Barkah. Dan yang kedua adalah Vivi, yang gue datang ke Turki bersama dia untuk nikahin dia di sana. Yang ketiga adalah Bang Ipuy. Dan terakhir adalah gue. Dari yang benar-benar paling melekat dan mengubah hidup lo apa bang? Nasihat bisa dibilang ini adalah pepatah dalam agama Islam juga ya. Kalimat seperti ini, al jaza min jinsil amal gitu ya. Balasan akan datang sesuai kadar perbuatannya. Itu melekat banget pada gue sampai hari ini gitu ya. Jadi ketika ini bukan hanya hal baik aja gitu ya. Ketika lo berbuat buruk gitu, itu akan dibalas langsung pak dalam hari itu bisa jadi. Dan ketika lo berbuat baik, itu akan dibalas juga pada hari itu juga. Dan itu akan lebih besar pak balasannya. Kalau yang gue rasain seperti itu. Dan al jaza min jinsil amal gitu, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatannya gitu. Jadi ketika lo mungkin berbuat dosa apa gitu, lo kelilipan di jalan, ban kempes, bensin habis, mogok, itu semua bukan semata-mata hanya teknis motor mogok. Itu bisa jadi karena dosa lo yang nyangkut, karena kelakuan lo yang tadi sebelumnya gitu ya. Lo tangan ke patah gitu ya, biru memar gimana, lu jatuh, kaki lu jadi pincang, itu semuanya akibat dari dosa, karena itu dibalas langsung gitu ya. Dan menurut gue itu indah gitu, karena lu semoga sudah dibalas dengan penyakit yang tadi gitu, dengan bencana yang tadi gitu. Jadi ya intinya itu juga bisa membuat gue untuk sedikit mengurangi perbuatan dosa yang selalu, misalkan yang lu sering lakuin apapun lah, itu akan berkurang kalau lu inget sama itu gitu. Jadi anjir gue takut nih dibalas lagi nih, gue takut jatuh nih, atau takut apa gitu, takut sama Allah gitu. Itu menurut gue melekat sih. Alright, ini sudah sampai akhir, mungkin segitu aja. Terlalu banyak juga akan modal.
Terima kasih udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and